Hari ini saya dapat 2 WA, yang satu dari Mas Budi, yang satu dari Mas Eko, dari Solo dan dari Surabaya. Mereka bertanya, Om, gimana pendapatnya? Itu tokoh-tokoh politik sudah pada mulai pasang baliho seperti Mbak Puan Maharani, Pak Erlangga Hartarto. Jadi menurut Om gimana itu pandangannya? Terima kasih. Baik, menurut saya loh Mas, ya. Menurut saya baliho itu salah satu media below the line, ya, bukan above the line. Nah, sifatnya kalau kayak spanduk, kayak baliho, itu hanya untuk mendapatkan awareness, brand awareness, atau bahasa awamnya untuk mendapatkan popularitas. Nah, kalau pasangnya sekarang, ya, padahal pemilunya nanti 2024, apa enggak kejauhan, ya. Karena ini sifatnya static media, bukan pasif, ya. Jadi dalam waktu 2 tahun itu pasti banyak kejadian, gitu. Kejadian politis, kejadian ya non politis, ya. Apa enggak lupa nanti orang atau sasaran kayak kita itu? Artinya gini apa, nanti enggak popularitasnya menurun dan kalayak jadi lupa, gitu. Itu yang pertama. Kedua, baliho itu menurut saya lagi karena mungkin para ahli yang lain berpendapat lain. Daya bujuknya rendah, ya. Karena sifatnya statis tadi, ya. Jadi hanya untuk popularitas, untuk awareness, ya. Apalagi nih Mas, pesannya itu berat, ya. Seperti ini sambil contoh berat, ya. Seperti ini sambil contoh, maaf ya, Bapak Mbak Puan, ya. Kalau nggak salah itu di baliho tadi, kalau Mbak Puan itu kan pesannya itu kepak sayap kebinekaan, ya. Memang puitis sih, saya akuin puitis, kepak sayap kebinekaan. Tapi kalau menurut saya pesan seperti ini itu perlu elaborate, ya, perlu penjabaran secara kreatif yang lebih greget, lebih gampang dicerna, ya. Kalau pesannya seperti ini menurut saya, satu terlalu berat, ya. Kedua, sebagai pesan ini kurang relevan, ya. Kurang relevan dengan kebutuhan orang Indonesia saat ini. Artinya begini, kebutuhan yang paling mendesak, pesan yang paling mendesak itu yang bisa menjawab, misalnya cari kerja gampang, ya toh, cari makan gampang. Problem sekarang ini kan banyak PHK, makan susah, ya. Kemudian banyak orang meninggal sakit. Jadi kalau sayap kebinekaan ini ditanamkan terus ke kalayak, apa tepat, ya. Kemudian menurut saya lagi, ya, apa ini? Kalau ini sebagai soft launching, ya, baliho tadi sebagai soft launching, itu menurut saya terlalu dini, ya, terlalu dini. Karena apa? 2 tahun lagi kampanye yang sesungguhnya itu akan menelan biaya yang luar biasa besar, ya. Kita harus punya dana besar, sangat besar, ya. Tapi nggak tahu ini baliho tadi sebagai soft launching
atau sebagai taktik strategi dari dari pihak-pihak tertentu. Ya, saya nggak tahu, kalau ini masalahnya saya nggak komen. Ya. Terus satu lagi yang lebih penting lagi, ya, kampanye seperti melalui spanduk atau baliho itu harus didukung, ya, oleh fakta, ya, oleh fakta. Jadi misalnya tadi kepak sayap kebinekaan, ini tokoh ini tadi kredibel enggak? Ada faktanya yang mendukung enggak? Ada fact yang supporting enggak? Ya. Jadi unsur kredibilitas itu mesti harus terpenuhi. Jadi nggak salah saya bisa ngomong ngeklaim ini itu gitu loh. Tahu maksud saya ya? Oke Mas. Dan yang terakhir mungkin perlu saya sampaikan ke para capres, ya. Ini saya bukan menggurui, ya, karena ini cuma berdasarkan pengalaman saya, ya, dan pengetahuan saya, ya, secara empiris maupun saya sebagai praktisi komunikasi. Nyari agensi komunikasi harus hati-hati, ya, harus yang profesional. Kalau enggak, cuman buang-buang duit, ya, hasilnya ya mungkin tidak seperti yang diharapkan. Ya. Yang kedua, soal milih agensi komunikasi, itu tidak harus multinasional agensi atau internasional agensi. Ya. Pilihlah orang lokal, agensi lokal aja lebih tahu budayanya, lebih tahu bahasanya, yang jitu, kata-kata yang mengena, ya, tahu kebutuhan orang Indonesia. Saya kira maaf agensi dari Amerika atau Inggris, ya, kalah sama orang Indonesia sendiri. Ya. Ini bukan saya merendahkan mereka. Saya cuma menunjukkan fakta bahwa kita lebih tahu tentang kita sendiri. Ya. Dan kemudian untuk para capres, lihat, ukurlah kantong kita, ya. Kantong kita itu kekuatannya berapa untuk kita melakukan kampanye, komunikasi, ya, dalam pemilihan capres 2024. Saya kira itu, Mas Budi dan Mas Iko, jawaban saya, silakan, ya. Ini sebagai salah satu alternatif pandangan yang mungkin bisa kita share ke Anda atau mungkin ke yang lain juga. Atur nuwun WA-nya, ya, dan terus tetap lihat serial saya yang berikutnya. Terima kasih.